Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناذرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وسلم وعظم إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa qad adraka jama'atun minas sahabati ayyamad zalamati wa akhadhu minhum faminhum Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa ghairuhum ridwanullahi alaihim ajma'in. Alhamdulillah. Udah kemana ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali ngaji Minhajul Abidin di cetakan saya 43 di itu berapa? Halaman berapa? Halaman berapa? (43) juga. 43. Coba lihat. Baris keempat dari atas. Ya, Dan. Oh sama. Ya, baris keempat dari atas. Akaluna lis-suhd. 43. Yang tebal. Setelah tebal dalam kurung ada qalu ya. Qalu wa qad adraka jama'atun minas sahabati ayyamad zalamati wa akhadhu minhum. Qalu dan telah berkata. Siapa yang berkata melanjutkan dari yang Rabu lalu? Yang berkata adalah orang-orang yang menerima hadiah dari sultan. Nah, kita masih di sana. Orang-orang yang menerima pemberian barang dari sultan, hadiah. Mereka berkata qalu waqad
sungguh adroka menemukan, menyaksikan ya, atau mendapatkan kabar, adroka jama'atun minas sahabati, jama'atun minas sahabati, jama'atun jamaah atau sekelompok minas sahabati dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamadz zalamati pada hari-hari di mana para sahabat itu zalamati berada di bawah kekuasaan penguasa yang zalim, berada di bawah kekuasaan penguasa yang zalim ya. Wa akhadhu minhum, dan para sahabat itu tetap menerima pemberian dari para sultan. Tentu ini para sahabat bukan yang ketika di masa Khulafaur Rasyidin, bukan ya. Karena itu pemimpin yang dalam bimbingan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut Khulafaur Rasyidin. Bukan, tapi setelah masa-masa itu, setelahnya kemudian atau juga menerima pemberian dari sultan yang tidak menguasai wilayah Islam, jadi wilayah non-Islam sana, kemudian memberikan hadiah. Faminhum, di antara mereka yang menerima dari para sultan itu adalah, meskipun zalim sultannya, di antaranya Abu Hurairah wa Ibnu Abbas, Abu Hurairah wa Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar ya. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar ya. Abu Hurairah usianya panjang, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar memang lebih lama hidup di masa setelah para sahabat, meskipun sempat melihat Nabi SAW. Di istilahnya apa? Sahabat junior? Ya, sahabat junior. Karena masih kecil ketika hidup semasa dengan Nabi SAW. Lebih lama masa hidupnya adalah setelah di masa tabi'in justru. Nah, itu hidup banyak penguasa-penguasa yang zalim ya, di luar Islam terutama. Kemudian memberikan hadiah kepada para sahabat Nabi ini, dan para sahabat Nabi pun ternyata menerima juga. Akhirnya ini menjadi argumen atau pendapat, dalil dari mereka yang tetap menerima pemberian dari para sultan meskipun zalim sultannya. Wa ghairuhum ridwanullahi alaihim majma'in, atau juga yang lainnya selain Abu Hurairah, selain Ibnu Abbas, selain Ibnu Umar, ridwanullahi alaihim ajma'in, semoga Allah meridhoi semuanya ya, para sahabat. Itu dia pendapat dari yang tetap menerima hadiah dari sultan. Wa qala akharuna, dan berkata sebagian yang lain ya. Ini selanjutnya terus sampai ke bawah, itu adalah yang dua pendapat, di antara dua pendapat, yang menerima tidak menerima, menerima tidak menerima. Terus sampai ke bawah, sampai di pertengahan itu ada ya, sebelum fa'in qila ya, sebelum di pertengahan ada yang tebal fa'in qila. Sampai di pertengahan situ ada fa'in aradta ma'rifataha fatali kitabal halali wal harami min kitab ihya ulumuddin alladzi sannafnahu tajidhu masyruhan mubayyanan insyaallah taala. Ada di pertengahan situ. Fa'in aradta, dan jika kamu ingin mengetahui ya, ma'rifataha, lebih lengkap ya, lebih kenal, lebih faham tentang ini ya, terima atau tidak terima, terima atau tidak terima, fatali, maka lihat saja kitabal halali wal harami, di kitab halal dan haram, min kitab ihya ulumuddin, di kitab ihya ulumuddin ya. Alladzi sannafnahu, kitab yang saya tulis ya, tajidhu masruhan mubayyanan, yang di sana kamu akan menemukan penjelasan masruhan, lebih luas, mubayyanan, dan lebih jelas insyaallah taala
Jadi kita cukupkan yang soal menerima atau tidak menerima dari pemberian sultan ya, sultan. Karena lebih lengkap ada di bab halal haram di kitab Ihya Ulumuddin. Pada intinya Imam Al-Ghazali selalu memberikan dua gitu. Ada yang membolehkan, tidak membolehkan. Argumennya apa yang membolehkan, argumennya apa yang tidak membolehkan. Nanti di bawah kita akan melihat bahwa dua ini bukan sesuatu yang membingungkan, justru cerdasnya Imam Al-Ghazali ya, nanti di akhir insyaallah di halaman bawah. Mengapa ada dua begitu? Ya, fa'in qila ya, di tengah-tengah ketemu ada tebal. Fa'in qila, kita lanjutkan. Cetak tebal dalam kurung fa'in qila, pertengahan. Dan jika kamu bertanya, fa'in qila, dan jika kamu bertanya atau berkata, fama taqulu, apa pendapatmu fi silati ahli suqi, dalam menerima hadiah pemberian dari ahli suqi. Ahli suqi, ahli pasar, pelaku pasar. Nah ini. Jadi setelah sultan kemudian ahli pasar dibahas juga oleh beliau ya, Imam. Fama taqulu fi silati ahli suqi wa ghairihim, dan yang selainnya ya, maksudnya di pelaku pasar itu ada banyak sekali yang ada di pasar ya. Ya penjual, ya yang kerja di pasar, ya macam-macam. Hal yalzamu radduha, apakah yalzamu radduha, apakah wajib atau lazim dikembalikan, radduha, dikembalikan pemberian dari ahli suq itu, dari ahli pasar, dari pelaku pasar, pelaku bisnis kalau bahasa kita ya. Itu apakah dikembalikan pemberiannya? Awil bahtsu anha, atau di bahtsu anha, diteliti dulu. Langsung diterima atau diteliti dulu, dikaji dulu, ini gimana nih? Saya dapat pemberian dari pedagang, dari ahli pasar. Ini kan barangkali ini menjadi pertanyaan, mengapa pemberian dari pelaku pasar, pelaku bisnis kok dipertanyakan ke Imam Al-Ghazali ya? Memang ada apa dengan pasar? Ada apa dengan pasar? Ya, barangkali kalian pernah mendengar bahwa tempat yang paling Allah sukai adalah masjid, tempat yang Allah tidak sukai adalah pasar ya. Nah, nanti dalam penjelasannya, karena di masjid itu berkegiatan atau beraktivitas yang mendekatkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya di pasar itu justru kegiatan-kegiatannya banyak yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pasar ada wailul lil mutaffifin, itu ada kecurangan timbangan ya. Timbangannya dicurangi. Di pasar juga ada menipu, yang cacat dijual, yang tidak boleh dijual. Kalau dulu pasar dulu itu ada pedagang yang sekali kau sentuh maka itu artinya membeli. Menyentuh sama dengan membeli. Coba kita gimana kalau gitu ya? Mau beli apa nih? Alpukat misalkan, kan itu kan kita harus pegang ya, mana yang matang mana yang enggak. Nah dulu tuh pelaku pasar tuh ada menyentuh sama dengan membeli, kan ini udah kacau ya, udah aneh, sangat aneh. Nah, kecuali para ahli pasar yang jujur ya, pedagang yang jujur ya, maka ini pun justru mendapatkan pujian. Hampir semua para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdagang ya. Hampir semua dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu hampir semuanya pedagang, saudagar, kaya. Abu Bakar itu pedagang. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pedagang. Ketika setelah menjabat menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab menemukan Abu Bakar sedang jual beli di pasar. Padahal sudah menjadi khalifah. Kata Umar,
mengapa engkau masih melakukan jual beli padahal engkau adalah Amirul Mukminin, engkau adalah yang mengurus orang beriman. Lalu kata Abu Bakar, kalau saya tidak begini bagaimana saya memberi nafkah keluarga saya gitu. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab mengusulkan ada gaji dari Baitul Mal. Nah, itu supaya fokus ngurus umat gitu. Nah, itulah asal mulanya. Kemudian Baitul Mal menjadi lebih sangat profesional, sangat hebat ya. Umar bin Khattab pedagang, Utsman bin Affan apalagi ya, Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga itu semuanya pelaku pasar. Jadi mengapa pasar tidak disukai? Karena di dalam pasar banyak aktivitasnya, bukan tempatnya tapi aktivitasnya. Kalau di masjid, naudzubillah, di masjid orang-orang yang justru melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, ya dosanya berkali-kali lipat meskipun di masjid gitu ya. Jadi bukan hanya tempatnya saja, tapi juga aktivitasnya. Maka adalah pertanyaan ini, timbullah pertanyaan ini. Fama taqulu fi silati ahli suqi wa ghairihim hal yalzamu radduha aw yalbahthu anha? Bagaimana dengan menerima pemberian dari ahli pasar, pelaku pasar, pebisnis? Ada pebisnis di sini? Jual beli, ya. Terus menerima nih kalian yang pelaku bisnis terus memberi hadiah ke kami. Terima atau enggak? Terima atau enggak? Nah, gitu loh. Pertanyaan ini kan ditanyakan ke Imam Al-Ghazali. Apakah diterima saja atau harus diteliti dulu dari mana? Ya. Ya, selanjutnya fal jawabu. Nah, maka dijawab ya. Ada yang tebal lagi. Fal jawabu, maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali annahu idza kana zahirul insani sholaha wa satra fala haraja alaika fi qabuli silatihi wa sadaqatihi ya. Fal jawabu, maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali ya, oleh beliau, jawabannya annahu, sesungguhnya, idza kana, jika keadaannya, zahirul insani, orang yang pelaku pasar ini, pedagang ini, pebisnis ini secara zahir, secara tampak itu as-sholaha, baik ya, soleh, baik, bukan orang jahat, bukan pelaku yang curang, kita ngelihatnya dia sholaha, wasatro, dan dia menyembunyikan apa? Menyembunyikan kemaksiatannya, tidak terlihat kefasikannya ya, menyembunyikan perbuatan dosanya. Artinya kita melihatnya dia orang baik, pedagang ini baik, pelaku pasar ini baik. Fala haroja, maka jangan bingung, jangan rupek ya. Tidak perlu bingung kita alaika, kepada orang ini, fi qabuli, dalam menerima silatihi, pemberiannya, wa sadaqatihi, dan sedekahnya ya. Fala haraja alaika fi qabuli silatihi wa sadaqatihi, maka jangan bingung kamu dalam menerima pemberiannya dan sedekahnya. Maksudnya apa? Ya terima saja. Kalau pelaku pasar itu kita lihat secara zahirnya dia baik, soleh, solehah, kemudian dia menyembunyikan apa? Dosanya, maksiatnya, kefasikannya, dia tidak terang-terangan menunjukkan dosa-dosanya gitu. Maka terima saja. Mana tadi? Wala yalzamul bahthu bi an taqula qad fasada zamanu. Wala yalzamul bahthu, dan tidak perlu apa? Yalzamul bahthu, mewajibkan kamu untuk menelitinya. Tidak perlu kamu menelitinya lagi, mengecek, memeriksa gitu. Kalau dia memang syaratnya apa? Kita lihat dia baik, soleh ya, dan menyembunyikan maksiatnya. Wala yalzamul bahthu, dan tidak perlu untuk menelitinya, bi antaqulu, dengan kamu mengatakan, sampai-sampai kamu mengatakan gini, qad fasada zaman, sungguh zaman sudah rusak. Nah, suka ada yang bilang gitu ya, oh, zaman wis rusak, angel, susah. Dari pasar apapun semuanya rusak. Apa sih yang tidak kecipratan riba di zaman ini kan gitu ya? Semuanya udah kena semua. Minimal kita ini kena debunya aja kan gitu. Di pasar juga kan banyak apa namanya transaksi ribawi begitu.
Dia pelaku pasar, dia ada di sana, terus kita menerima hadiah. Nah ini gimana? Terima atau enggak? Ya, qad fasadaz zamanu, udah banget rusaknya zaman ini sekarang. Ya, Imam Al-Ghazali ngasih solusinya nih, cerdasnya beliau ya. Tidak asal terima dari semua pelaku pasar, tapi kita kasih kriteria yang itu bisa kita pakai. Lihat dia orangnya, kenal dia siapa yang memberinya, dia baik atau tidak, ya, suka berbuat dosa atau enggak. Kalau dia baik, tidak suka memperlihatkan kecurangannya, maka setiap dia memberi sesuatu terima saja. Toh kita kan dalam posisi menerima, bukan meminta ya. Kita kan dalam posisi menerima. Dia memberi, kita enggak minta. Dia baik ya kita terima. Sedekahnya gimana? Ya terima. Tadi mana? Di antakula qad fasada zamanu, dengan sampai-sampai kau mengatakan sungguh zaman sudah rusak. Fa inna hadza su'u dzannin. Orang yang mengatakan itu zaman sudah rusak itu hadza su'u dzannin apa? Su'u dzan, prasangka buruk. Dia sudah berprasangka buruk. Yang mengatakan begitu bidzalika rajulil muslimi. Sudah berprasangka buruk kepada rajulil muslimi, temannya yang muslim ya, orang-orang muslim yang sangat strict ya bahasanya, enggak mau nerima karena sudah rusak, zaman sudah rusak, di pasar sudah rusak, udah kotor semua. Nah ini berarti dia sudah suudzon kepada sesama muslim, padahal dia muslim, dia baik ya, dia tidak memperlihatkan kemaksiatannya. Bahkan seharusnya kita itu husnudzoni bil muslimina ma'murun bih. Husnudzoni bil muslimina ma'murun bih. Bahkan seharusnya kita ini husnudzon, kita ini berprasangka baik bil muslimina kepada sesama muslim ma'murun bih, dan itulah yang diperintahkan kepada kita untuk berhusnudzon. Bahkan yang diperintahkan kepada kita adalah husnudzon kepada sesama muslim ya. Husnudzon lah, prasangka baik. Dia baik, muslim, soleh, jujur, maka kita husnudzon nih. Dia sudah sangat ketat sekali dengan perniagaannya. Dia pun memilih dari bahan-bahan yang halal. Dia pun tidak asal-asalan. Dia tidak menipu. Dia tidak mengurangi timbangan gitu. Kita berikan husnudzon, prasangka yang baik. Dan itulah yang diperintahkan kepada kita, ma'murun bihi. Ya, tsumma a'lam, kemudian ketahuilah olehmu. Tsumma a'lam, kemudian ketahuilah olehmu. Ma huwal aslu fi hadzal babi. Ma huwal aslu fi hadzal babi wa huwa anna hahuna syai'aini. Wa huwa anna hahuna syai'aini. Tsumma alam, kemudian ketahuilah olehmu, kemudian ketahuilah alam ma huwal aslu fi hadzal babi, asal dari pembahasan ini ya, wahwa, dan maksudnya adalah anna hahuna syai'aini, yang dua perkara itu. Apa maksudnya dua perkara? Ahaduhuma hukmus syar'i, satu hukmus syar'i secara hukum syar'i, wa dhohiruhu, dan dohirnya hukum syar'i, wasani, dan yang kedua hukmul wara'i, hukum wara', wa haqquhu, dan hak-haknya hukum wara'. Jadi ketahuilah olehmu dalam menerima pemberian, baik dari pelaku pasar atau dari sebelumnya tadi dari sultan, itu ada dua. Kita melihatnya dua hal. Dua hukum kita melihatnya. Pertama, kita tinjau, kita lihat dari hukum syar'i. Yang kedua, kita tinjau, kita lihat dari hukum wara'i, wara'. Ya. Pertama dari hukum syar'i, kedua dari hukum wara'. Ada hukum syar'i, ada hukum wara' atau kehati-hatian, wara' ya. Syar'i, syariat. Gimana penjelasannya? Gimana kita melihat dua perkara ini? Fahukmu syar'i, maka dari hukum syar'i, anta khudha ma ataka mimman
zahiruhu sholahun. Ya. Kalau dilihat dari hukum syar'i ini, anta khudha, bahwa menerima ma'ataka dari yang diberikan kepadamu, ya, menerima atau mengambil dari yang diberikan kepadamu, mimman dari zahiruhu sholahun, orang yang secara zahir kita lihat dia baik, zahiruhu sholahun, dia baik, ya. Dari hukum syara' nih, hukum syar'i, menurut hukum syar'i, anta khudha, sebentar, anta khudha, terima. Menurut hukum syar'i, terima saja dari apa yang diberikan kepadamu dari orang yang secara zahir baik, wala tas'al, dan jangan ditanya-tanya. Jangan ditanya-tanya. Jangan diteliti-teliti lagi. Itu hukum syar'i. Kalau memang yang memberikan kepadamu itu baik, ya, dan tadi menyembunyikan kemaksiatannya. Illa, kecuali, ya, ada kecualinya lagi. Tapi dia baik, tapi dia muslim, dan kita harus berhusnudzon. Ada kecualinya. Illa anta tayaqqana annahu ghasbun au haramun bi ainihi. Kecuali anta tayaqqana annahu ghasbun au haramun bi ainihi. Kecuali kamu yakin, ya, bahwa yang diberikannya itu hasil gosok, hasil mencuri, hasil curang, ya. Au haramun bi'ainihi, atau memang secara benda yang diberikannya memang itu kita jelas ini ngelihat ini haram nih. Au haramun bi'ainihi, dia memang secara bendanya memang itu adalah haram. Atau kita jelas-jelas ngelihat ini adalah haram, maka meskipun diberikan dari pedagang yang soleh, yang baik, yang menutupi kemaksiatannya, kalau kita yakin itu hasil gosok, hasil dia menipu, ya jangan diterima. Ulangi lagi, dalam hukum syar'i, secara hukum syar'i, bolehkah menerima pemberian dari pelaku pasar? Jawabannya, jika yang memberikan itu secara zahir kita lihat dia baik dan tidak menampakkan kemaksiatannya, maka diterima. Kecuali, ada kecualinya, kecuali itu adalah hasil dari gosok atau memang sesuatu yang haram, jangan diterima. Itu satu. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Wa hukmul wara'i, dan pada hukum hukmul wara'i bahwa gimana kalau hukum wara'? La ta'khudha syai'an, jangan terima. Nah, ini dia. Beda ya? Jangan terima, jangan ambil, la ta'khudha syai'an, sesuatu, min ahadin, dari siapapun, ya, dari siapapun jangan kau terima. Kalau kita pakai hukum wara', jangan terima hatta, sampai tabhasa anhu, sampai kamu meneliti, anhu, teliti dulu, goyatal bahsi, ya, benar-benar diteliti, ya. Memang kita niat goyah, memang niat goyata, memang benar-benar menelitinya. Watastaqsiya goyatal istiqsoi, watastaqsiya goyatal istiqsoi, ya, sama, itu sama dengan goyatal bahsi maksudnya, dan meneliti, melihat, mencari, kita benar-benar ini dari mana gitu. Fatastayqina, sampai kamu yakin, annahu, bahwa dalam pemberiannya itu la syubhata fihi, tidak ada syubhat di sana,
bihalin, dalam hal pemberiannya itu, sampai yakin gak ada syubhat. Wa illa, kalau tidak yakin, kalau tidak sampai yakin gak ada syubhat, fatarudduhu, maka kembalikan. Maka kembalikan. Jadi kalau hukum waro gimana? Kalimat pertamanya jangan diterima. Kalau hukum syar'i kalimat pertamanya gimana? Terima. Kalau hukum waro jangan diterima sampai kamu benar-benar menelitinya, mengeceknya, memeriksanya, sampai kamu yakin tidak ada syubhat di sana, terima. Jadi waro pun ujungnya mungkin menerima juga, tapi setelah melewati penelitian. Kecuali kalau kamu tidak sampai kepada keyakinan itu, maka kembalikan. Gitu. Kalau hukum syar'i tadi gimana? Terima jika dari yang jelas baik, tidak menampakkan kemaksiatan, gitu. Kecuali dari yang hasil gosok atau apa tadi, jelas-jelas haram. Jadi yang syar'i pun bisa jadi tidak diterima, yang waro pun bisa jadi diterima, gitu. Selalu ada itu, bisa diterima, bisa tidak, tidak diterima, bisa diterima, tergantung yang mana dulu yang menjadi tinjauan kita. Nah, kalimat berikutnya itu kisah Abu Bakar As-Siddiq yang mungkin sudah dikenal ketika salah seorang pembantu atau pelayan beliau memberikan susu, kemudian langsung diminum oleh Abu Bakar. Lalu si pelayan orang ini bilang, biasanya Anda sebelum minum sesuatu Anda tanya dulu ini berasal dari mana. Kok kali ini enggak, kata si orang ini. Lalu Abu Bakar nanya akhirnya, emang ini dari mana? Dulu waktu aku jahiliyah, aku pernah jadi dukun gitu, memantra-mantrai orang, kemudian si orang yang merasa terbantu ini ngasih susu. Nah ini susunya gitu. Terus minum. Langsung Abu Bakar memuntahkan susu yang tadi barusan diminum itu kan, keluar, lalu berdoa, Allahumma hadihi maqdurati fama baqiya fil uruqi fa anta hasbuhu. Ya Allah, inilah yang paling yang maksimal yang bisa aku keluarkan dari yang sudah diminum barusan. Kalau sudah terlanjur masuk ke dalam otot-ototku, maka kuserahkan padamu, engkaulah yang menghitungnya, gitu. Jadi sudah masuk nih gimana, tapi ternyata ada info itu yang barusan adalah hasil dari ngedukun-dukun, dikeluarin lagi, dimuntahin lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu berdoa, ya Allah, ini sudah yang paling maksimal yang bisa aku keluarkan. Nah, terakhir tadi saya bilang, bagaimana kita melihat dua ini? Apakah dua ini sesuatu yang berbeda, hukum syara dan hukum syar'i dan hukum waro ini? Ini juga ternyata ditanyakan juga oleh para murid Imam Al-Ghazali. Ada tebal lagi di bawah ya, fa'in qulta. Kita ke sana sekarang. Fa'in qulta, dan jika engkau bertanya. Fa'in qulta, dan jika engkau bertanya, faka'annal waro'a yukhalifu syar'a wa hukmahu. Faka'annal waro'a yukhalifu syar'a wa hukmahu. Mengapa yang hukum waro itu yukhalifu syar'a, kok menyelisihi, berbeda dengan hukum syar'a? Mengapa ya? Nah, ini juga ditanya, kok beda ya? Kenapa enggak syar'i aja sih, gitu kan? Syariat aja, kenapa kok ada hukum waro? Dan kenapa jadi beda? Nah, inilah cerdasnya Imam Al-Ghazali. Fa'lam, ketahuilah olehmu, maka ketahuilah anna syar'a maudu'un 'alal yusri was samahati. Anna syar'a maudu'un 'alal yusri was samahati. Ketahuilah sesungguhnya hukum
syar'i itu maudu'un, disusun, dibuat ya, alal yusri, agar kita menjadi mudah, wassamahati, dan ringan. Memang hukum syar'i itu disusun agar kita mudah dan ringan, memang begitu. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bil hanifiyatis samhati, aku diutus untuk hanif, lurus, dan samhati, lagi memberikan kemudahan. Memang Nabi diutus untuk memberikan kemudahan. Wal wara'u, sementara yang hukum wara' itu maudu'un, itu disusun ya, alat tasydidi wal ihtiyati, untuk apa? Tasydid, untuk bersungguh-sungguh, nah, untuk yang mau bersungguh-sungguh, wal ikhtiyati, dan untuk kehati-hatian. Jadi kalau hukum syar'i untuk kemudahan dan keringanan, kalau ini untuk kesungguh-sungguhan dan kehati-hatian. Saya mau yang bersungguh-sungguh, kata sebagian orang, saya mau berhati-hati, ya ini hukum wara'. Saya mau yang mudah, yang ringan tapi benar, ya ini hukum syar'i. Nah, itu kan luar biasa cerdas ya. Kama qilal amru, sebagaimana yang dikatakan al-amru, perintah, alal muttaqi, perintah Allah itu alal muttaqi, bagi orang yang bertakwa, itu adyaku. Adyaku itu lebih sempit ya, lebih sulit min aqditis aina, daripada menghitung, ini apa istilah ya, daripada menghitung 90 dengan jari. Hitung 1 sampai 10 dengan jari, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sampai 90. Lama kan? Lama ya. Nah, perintah Allah itu lebih sulit dari begitu ya. Ini istilah apa? Istilah di bahasa Arab ya. Di sana. Bagi orang-orang yang bertakwa. Summa, kemudian al-wara'u minasyar'i aidon. Nah, kemudian hukum wara' itu adalah bagian dari hukum syar'i. Nah, itu dia. Jadi tetap dalam paling atasnya, gambaran yang paling atasnya adalah hukum syar'i. Di dalam hukum syar'i itu ada hukum wara'. Hukum syar'i untuk memudahkan dan untuk meringankan. Di dalamnya ada hukum wara' untuk orang-orang yang pengen berhati-hati dan pengen bersungguh-sungguh. Dikasih juga nih hukum wara', hukum hati-hati. Wakilahuma fil asli wahidun, dan keduanya hukum wara' dan hukum syar'i itu fil asli, pada asalnya adalah satu juga, yaitu ya hukum Allah juga, semuanya satu juga. Walakin lisyar'i hukmani. Walakin lisyar'i hukmani. Jadi dalam hukum syar'i itu ada dua hukum. Di dalam hukum syar'i ada hukmani, ada dua hukum. Yaitu apa? Hukmul jawazi wa hukmul afdolil ahwati. Di dalam hukum syar'i itu ada hukmul jawazi, ada hukum boleh, hukum jawaz, hukum boleh. Dan di dalam hukum syar'i itu ada hukmul afdoli, hukum afdol yang lebih utama, dan ahwati, dan yang hukum yang kehati-hatian. Jadi ini lebih utama dan lebih hati-hati, ini hukum yang jawaz, yang boleh. Itu semuanya adalah satu hukum syar'i. Fal jaizu yuqalu lahu hukmus syar'i. Nah, yang jaiz itu, yang jawaz itu disebutlah sekarang ini kita sebutnya dengan hukum syar'i. Ya, halaman berikutnya. Wal afdolul ahwatu. Nah, yang afdol, yang hukum lebih utama,
dan lebih hati-hati, yuqalu lahu, kita sebutlah itu hukmul wara'i, hukum wara'. Kalimat terakhir ini khasnya beliau, khasnya Imam Al-Ghazali, fahuma ma'a tamayyuzihima wahidun fil asli fafham dzalika rasyidan insyaallah taala. Insyaallah taala. Maka fahamilah olehmu tentang perkara ini, ya, fahami. Insyaallah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tinjauan ini sekalipun kita lihatnya kok berbeda ya, gitu ya. Kok yang hukum wara' menyelisih hukum syara', sebenarnya itu berasal dari yang satu. Apa itu hukum syar'i? Di dalam hukum syar'i itu ada hukum yang jawaz, hukum yang boleh, dan ada hukum yang afdolil ahwati, hukum yang lebih utama dan lebih hati-hati. Nah, yang hukum jawaz yang boleh itulah kemudian kita kenal sebagai hukum syar'i, sementara yang lebih afdol dan lebih hati-hati itu kemudian kita sebut sebagai hukum wara', ya, hukum wara' atau hati-hati. Dalam menerima pemberian dari pelaku pasar, gimana kalau hukum syar'i? Jika dari pelaku yang soleh tidak menampakkan kemaksiatan, maka terima atau tidak? Terima. Kecuali apa? Jika kita yakin itu adalah hasil dari gosok atau memang jelas-jelas haram, maka jangan diterima. Itu hukum syar'i. Kalau hukum wara', terima atau tidak? Jangan diterima. Sampai kapan? Sampai kita meneliti benar-benar, sampai kita yakin tidak ada syubhat dalam pemberian ini. Kalau menemukan ada syubhat di situ, jangan diterima. Beda ya? Bisa beda, bisa sama. Ini sebenarnya sama-sama, cuman beda jalur aja. Pakai yang mana dulu? Nah, dua ini sebenarnya beda atau tidak? Pada aslinya satu, yaitu hukum syar'i. Sebab di dalam hukum syar'i itu ada hukum jawaz, ada hukum afdolul hawaiti tadi yang berhati-hati. Begitu ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, semoga kita mendapatkan pemahaman, ya. Fafham dzalika rasyidan insyaallah taala. Maka fahamilah olehmu tentang perkara ini, ya. Semoga Allah taala memberikan petunjuk kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.